Perkenalkan, nama saya Agustin Tobing, NIM 2002072. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan metode perseptron untuk menentukan gejala penyakit kaki gajah. Di sini ada W awalnya yaitu 0, bias awalnya ada 0, aktivasinya di sini ada 0, kemudian learning rate-nya di sini 1. Di sini ada 20 data dengan input yaitu 10 dari X1 sampai X10. Dan targetnya ada Y1 dan Y2. Langsung masuk ke bobos dan bias lama. Di sini data pertama inputnya dimulai kita bikin dengan nilai 0 sampai data ke W20. W21 nya juga kita bikin nilai 0. Kemudian nilai Y nya ini yaitu input data pertama itu yaitu WB ditambah input data pertama, kemudian dikali input data pertama bobot dan bias lama sampai ke data ke 10. Kemudian untuk mencari nilai Y1 nya di sini yaitu nilai Y lebih besar sama dengan aktivasi atau learning. Selanjutnya di sini nyari Y2 juga yaitu nilai WB2 ditambah nilai input X1 dikali dengan bobot dan bias lama. Selanjutnya mencari Y2-nya di sini yaitu nilai Y-in lebih besar sama dengan nilai aktivasi atau nilai ambang. Selanjutnya di sini untuk mengecek kondisinya sama dengan target Y1 sama dengan target bobot dan bias lama Y1. Kemudian di sini target input Y2-nya di sini sama dengan target Y2 bobot dan bias lama. Kemudian selanjutnya perbaikan bobot. Di sini ada perbaikan bobot yaitu nilai Y1 dikurang dengan target bobot dan bias lama, kemudian dikali dengan input data pertama, kemudian dikali dengan nilai learning rate. Di sini rumusnya sama sampai ke data ke 10 dan WB. Di sini juga sama perbaikan bobotnya yaitu target Y2 input data pertama dikurang dengan bobot dan bias lama Y2, kemudian dikali dengan nilai input data pertama dikali dengan nilai learning rate. Maka di sini hasilnya cek kondisinya di sini untuk iterasi pertama itu masih melakukan perbaikan bobot. Kemudian selanjutnya di iterasi kedua. Di sini iterasi kedua kita menggunakan data yang pertama juga, ya, sama seperti di atas. Kemudian di sini nilai bobot dan bias lamanya pertama itu kita ambil dari nilai akhir bobot dan bias. Diambil dari nilai akhir bobot baru. Kemudian di sini kita cek kondisinya masih melakukan perbaikan bobot dan bias. Kita lakukan ke iterasi ketiga. Sini menggunakan input data yang sama yaitu 10 input dan 20 data. Di sini untuk bobot dan bias lamanya menggunakan nilai akhir bobot baru. Dan kita cek kondisinya di sini masih ada satu perbaikan bobot dan bias. Kita lakukan ke iterasi keempat. Di sini juga kita menggunakan input dan data yang sama masih. Di sini nilainya bobot dan bias lamanya di sini ambil dari bobot nilai akhir bobot baru. Dan di sini kita cek kondisinya iterasinya sama yaitu W baru sama dengan W lama. Kemudian kita cek menggunakan MATLAB. Di sini ada codingannya. Di sini ada demikianlah dari penjelasan saya ucapkan terima kasih.